Action, I dare. Halo sobat dari yang tergaring, bagaimana kabarnya? Masih set? Semua aktivitas masih oke? Kalau oke, bagus. Oke, di video kali ini saya akan merangkum sebuah film bergenre drama action lagi yang berjudul Charlie. Yang berjudul Collide, dirilis tahun 2016, salah satu film yang dibintangi oleh Bapak Anthony Hopkins yang biasanya jadi penguasa, tapi di film ini sekarang di-nerf jadi manusia, dan yang dimana film ini sendiri akan menceritakan tentang lika-liku tokoh utama dengan urusan narkoboy. Boleh. Oke lah, oke dah usah berpidato lagi. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah aksi kebut-kebutan atau kejar-kejaran mobil di jalanan dan berujung sebuah tabrakan. Keeps the world turning. And right now, that's the only thing keeping me alive. Dan ya, inilah Collide. Setelah itu, adegan pun berpindah ke sebuah bar klub malam ke seorang pria yang bernama Casey yang merupakan anggota dari sebuah gangster yang dipimpin oleh seorang pria tua kakek bejirat yang bernama Geran. Dan kini Casey secara tak sengaja melihat dan bertemu dengan seorang wanita idamannya atau speknya yang merupakan SPG soda yang bernama Juliet. Oh, hi! Hey! I'm Casey. Juliet. But what are you doing here? What, this place? In Germany, You wanna know the truth? preferably. Namun tanya itu, di saat mereka melakukan sedikit perbincang-bincangan, terungkap sebuah fakta bahwa Juliet ternyata mengetahui identitas dari si Casey, termasuk pekerjaannya sebagai member gangster. Dan jika Casey ingin kencan atau resmi dengannya, maka Casey harus meninggalkan pekerjaannya tersebut. I know what you're involved in, and if you ever decide that official, then you can let me know. Dan oleh sebab itu, ia pun lantas menemui si Geran yang kini bersama dengan para algojo bijinya, dan ia lantas memberitahukan segala sesuatunya tentang dirinya yang ingin berhenti dari si Geran. I don't care. You want to run around collecting money from me till you get knife? That's up to you. I can replace you like that. I just made it official. Thank you. I just made it official. I quit my job. Now you've got no excuse not to go on a date with Are you serious? Completely. Come on, just one date. That's all I'm asking. Dan semenjak momentum tersebut, Casey dan Juliet pun kini menjalani rutinitasnya dengan sehari-harinya sebagai sepasang kekasih. Seperti kencan bareng, tinggal bareng, bahkan gameplay bareng. Sembari Casey yang kini menjalani pekerjaan barunya sebagai kuli. Setelah itu, adegan pun berpindah ke Geran yang kini bersama dengan seorang pebisnis yang terkenal sukses yang bernama Hagen. What do you ask for? Geran, what do you ask for? Karena sejatinya Geran dan Hagen bekerja sama di dalam suatu bisnis, Geran pun lantas mengemukakan bahwa dirinya meminta kemitraan yang sepadan. Dikarenakan dirinya merasa bahwa selama ia berbisnis dengan si Hagen, Hagen tak pernah memperlakukannya sebagai partner yang sepadan. Dan ini bukan soal uang, melainkan kehormatan. Equal partnership? No, not about money. Partnership is respect. Namun, Hagen yang mendengar hal tersebut pun lantas memberikan respon yang berbeda, yaitu menolaknya dan justru mengatakan bahwa sampai kapanpun, Geran tak akan pernah sepadan dengannya. From a business point of view, Geran, where is the leverage on me to give you? But the person you are, to the person I am, compels me to reject, to refuse what you ask for. It suits you well, but you could never be any partner with me. Kembali ke si Casey yang kini bersama dengan si Juliet di bawah salju. Dan mereka lantas berniat untuk melakukan sebuah challenge, yakni bertelanjang dan tidur di atas tumpukan salju yang dingin. 1, go!
Biji gua kedinginan. Casey pun lantas beranjak bangun duluan. Namun tak disangka, Juliet pun tak bangun-bangun dan malah kejang-kejang. Sehingga menyebabkan ia pun dibawa ke rumah sakit. Must prepare to address the underlying condition. Namun tanya itu, di saat dokter menjelaskan terungkap sebuah fakta bahwa Juliet mengidap gagal ginjal dan perlu sering dialisis atau sering cuci darah, dan jika tidak, maka jalan satu-satunya adalah transplantasi ginjal. Mendengar hal tersebut, Casey pun sempat berdebat dengan si Juliet. Everything about me. Can you imagine how that makes me feel? How you feel? Stop. Menyadari situasi yang semakin sulit karena mengingat biaya dari transplantasi ginjal yang tak tanggung-tanggung dan BPJS-nya juga tak berlaku karena Juliet adalah seorang imigran, Casey pun beserta rekannya Matt lantas mendatangi si Geran untuk mendapatkan pekerjaan. Arthur Reynolds, you have come back. Hey. Bye-bye. Just need to make some money. Tak hanya itu, Geran pun di saat itu juga lantas menceritakan tentang seorang pebisnis terkenal yakni Hagen, yang dimana selain memiliki bisnis yang legal dan dipercaya oleh para pemerintah, Hagen juga memiliki bisnis yang ilegal yakni narkoboy. Dan setiap 6 bulan sekali, Hagen Corporation akan melakukan pengiriman narkoboy dengan truknya yang berisikan ribuan kokain yang disembunyikan di dalam bola golf dan akan dijual ke Iran, lalu menyembunyikan hasilnya ke dalam bodi mobil untuk dieksploitasi kembali. Namun tak sampai di situ, yang menjadi masalah dan kunci dari semua transaksi tersebut sebagian besar disebabkan oleh kinerja sang supir truk, yang dimana dia saking loyalnya bahkan tak tidur, tak makan, dan bahkan tak berak dikarenakan mereka terpantau oleh GPS dan CCTV oleh kamera pengawas. Dan oleh sebab itu, Geran yang mengetahui skill backpacker dari mereka pun lantas menyuruh mereka untuk mencuri truk tersebut, dan jika berhasil maka ia akan membayarnya dengan nilai yang fantastis. 250,000 each. Also, you bring it to me. Then you make your money. Casey pun lantas melaporkan hal tersebut kepada si Juliet tentang dirinya yang akan mendapatkan banyak uang. Namun Juliet justru menolak. I'm trying to do is protect you. Honey, and then... No, Casey, No, I don't do that for me. Promise me you're not gonna do it. Namun tetap kekeh pada pendiriannya, Casey pun tetap akan melakukannya dan dia lantas meninggalkan surat untuk si Juliet dan lantas memulai aksinya, yakni mereka berencana untuk membuat sebuah skenario seolah-olah terjadi tabrakan dan mereka akan merebut truknya. Namun tak disangka di saat sang sopir berhenti dan melihat hal tersebut, ia pun lantas mendatanginya dan membawa kotak P3K yang ternyata berisi sebuah senjata api. Mereka pun lantas mengadakan pergelutan di sana yang berakhir dengan tumbangnya si supir. Dan Casey lantas melucuti supir tersebut dan mengambil GPS-nya lalu pergi dari sana, yang ternyata hal tersebut telah diketahui juga oleh si pengawas. Der Truck wurde entführt. Schick das Teams. Casey pun lantas dihantam oleh sebuah kendaraannya lain dan berakhir tertangkap oleh si Hagen dan CS. What can big, fat, stupid, meaningless world in which we all live, move, and have our being? It was a shit anyway, because that's the way it's, bro. Always has been, always will be. Brutal and quite ruthless, yeah. I noticed on your name, Juliet Mann, analysis. Maybe I should have my two screwed up for it. Ciao. Namun tak sampai di situ, di saat Hagen pergi, secara tiba-tiba ia pun digebuk-gebuki oleh anak buah Hagen yang lain. Beruntung ia dapat kabur dengan menggunakan mobil yang terparkir di sana. Casey pun lantas menerobos apapun yang ada di sana, seperti pos satpam, dan lantas menelpon si Juliet yang kini tengah selesai cuci darah, bersamaan dengan dicarinya si Juliet oleh anak buah Hagen yang lain. Namun beruntung ia dapat lolos di saat mereka melewatinya. Hey, this is Juliet with a message. I'm coming to get you. Please just stay there, okay?
Namun tak lama, ia pun dikejar oleh anak buah Hagen yang lain, sebut saja Brewokman, hingga sampai di sebuah kota kecil. Dan Casey mengalami tabrakan, ia pun lantas menemukan jutaan dolar dari bodi mobil tersebut dan bergas untuk kabur dari pria tersebut. Pakai mata woi! Sempat terjadi aksi kejar-kejaran di antara Casey dan Brewokman sampai masuk ke rumah warga. Hingga sampai di saat polisi tiba di sana, Casey pun menyamar menjadi pengemis dan lantas mencuri mobil warga di sana. Hey, was für ein Auto? Namun tak sampai di situ, secara tiba-tiba Hagen pun menelpon si Casey dan dia ternyata telah mengetahui alamat dari si Juliet dan berniat untuk menghabisi dirinya. Just please leave her out of this. Run, Nagi, run. Menyadari situasi yang semakin sulit, Casey pun bergegas untuk menelpon si Geran dan mengatakan akan memberikannya uang 4 juta dolar lebih yang dibawanya. Dengan syarat, ia harus melindungi si Juliet. Namun tak disangka, di saat Geran dibutuhkan, Geran pun justru malah bersikap budek dan lebih mementingkan para algojo bijinya. Kakek bejirat ente. Namun tak disangka pula, ia pun kembali dikejar oleh beberapa anak buah Hagen yang lain, sehingga menyebabkan terjadi aksi kejar-kejaran dan bentrokan di antara mereka. Berisik woi! On my knee. Dan ya, Casey pun tertabrak dan oleng tak karu-karuan. Dan karena panik, ia pun lantas mengebuk-gebuki pejabat dan mencuri mobil Mercedesnya. Namun, bak kesialan seperti kerabatnya sendiri, BBM dari mobil yang ditumpanginya pun kandas di tengah jalan. Dan ia lantas berhenti di sebuah pom yang nahas tak menerima uang 500 euro. Much? You can keep the change, okay? But you can see I'm in a mess. Your help, I screwed up. I might have gotten her killed. Live my life if I don't get to loan in time. Give me that gas, let me drive out of here. I'll be the luckiest guy alive. Lulu dengan perkataan si Casey, pria tersebut pun lantas membantunya. Thank you. You're a goddamn. I kiss you. I won't, but so you know you're. Tapi tiba-tiba ia pun kembali bertemu dengan Brewokman dan kawan-kawan yang ternyata telah melacak ponselnya bersamaan dengan datangnya sang big boss yakni Hagen. Beruntung ia sempat tertolong oleh seorang pria yang tak sengaja lewat yang melawan mereka walaupun telah menerima tembakan. Menyadari adanya kesempatan untuk melarikan diri, Casey pun bergegas pergi ke tempat si Geran untuk memberikan uangnya dan melihat si Juliet. Namun tak disangka yang dibawa bukan si Juliet, melainkan orang lain dan Geran telah salah alamat. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Dan ya, anak buah ikan pun muncul kembali dan menggebuk-gebuki si Casey. Where's Rock? Tell me where the dead Rock is!
Karena telah gelagapan, Casey pun lantas putar otak untuk lolos dan akhirnya dapat menghabisi pria tersebut dan juga kabur membawa mobil si Geralt ke alamat bar si Juliet yang ternyata telah terdapat Hagan di sana. Yep. All seems to be in order. Shut the gates. Step back. Namun tanya itu, Geralt pun juga tiba di tempat tersebut bersamaan dengan datangnya para polisi di sana dan membuat mereka terkepung. Dan Hagan berhasil lolos, namun Geralt harus tewas oleh mereka. Tanya itu, di saat Casey dan Juliet di stasiun kereta, Casey pun lantas menyuruh si Juliet pergi, sehingga menyebabkan ia pun tertangkap oleh pihak kepolisian. Dan ia lantas membocorkan sebuah fakta tentang Hagan yang merupakan bandar narkoboy. Namun tanya itu, terungkap sebuah fakta bahwa ternyata truk yang berisi narkoboy tersebut masih utuh. Dikarenakan ternyata Casey telah menukar kredelnya sebelum tabrakan dan memasang GPS-nya di truk yang palsu, dan ia bersedia untuk memberitahu lokasi truk tersebut dan menangkap si Hagan. What makes you think I'll make a deal? Most colognes ever seen. The press would love it, and your daughter would have a hero for a father. Dan setelah semuanya telah berakhir, Hagan telah tertangkap dan Matt telah mendapatkan jatahnya. Casey pun kini lantas dapat hidup bahagia dengan si Juliet. I love you. Love you too. Dan ya, film pun selesai. Boleh Nietzsche yang berjudul Collide, dan untuk pesannya, berjuanglah untuk orang yang patut diperjuangkan, tetapi dengan cara yang halal dan aman. Sekian, saya undur diri. Terima kasih. Perjalanan jalan-jalan, ku berjalan-jalan, jalan di jalanan. Ku kira kita asam dan garam, main kit tumbuh-tumbuh belanga. Kisah yang tak seindahnya indah itu. Punten, Mamang.